Pemirsa, petugas kebersihan SPBU di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menemukan bayi berjenis kelamin perempuan di dalam toilet SPBU dengan kondisi terbungkus kantong plastik. Diduga bayi tersebut dibuang orang tuanya sesaat setelah dilahirkan. Seorang petugas kebersihan SPBU di Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, menemukan bayi berjenis kelamin perempuan di dalam toilet dengan kondisi terbungkus kantong plastik serta tali pusar masih menempel. Warga sekitar yang mengetahui langsung memberikan pertolongan dengan mengevakuasi bayi itu ke puskesmas terdekat. Setelah itu bayi pun dirujuk ke rumah sakit umum di Kecamatan Sungai Lilin agar mendapatkan perawatan intensif. Gak ada bunyi bayi, Pak. Aku nggak percaya juga kan kalau ada bayi dalam dengan. Waktu aku bersihin, waktu aku geser benerin bak itu kan, ternyata ada bayi di belakang bak itu. Ditaruh di dalam kantong itu, Pak. Cuman nggak disit kan, dibuka aja kantong. Oh, di kantong. Tapi sementara kondisi bayi saat ini sudah normal, meski sebelumnya mengalami kedinginan. Keadaannya masih bagus, cuma agak apa ya, kedinginan. Ya itu. jenis kelaminnya tadi? Cewek. Sekarang masuk inkubator, terpasang oksigen sama infus. Perbaikan. Sementara kepolisian Mapolsek Sungai Lilin masih memburu siapa orang tua bayi tersebut yang tega membuang bayinya. Seorang ibu muda nekat menggugurkan janinnya dalam toilet pusat perbelanjaan di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku tega membunuh darah dagingnya lantaran khawatir akan menjadi beban ekonomi di kemudian hari. Seorang ibu muda berinisial SI jadi tersangka lantaran nekat menggugurkan janin bayi kandungannya sendiri di dalam toilet pusat perbelanjaan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Dari pengakuan pelaku, dirinya menggugurkan bayinya dengan cara meminum pil aborsi yang ia beli secara online seharga Rp1.500.000. Pelaku ditangkap 2 jam usai menggugurkan kandungannya. Pelaku tega membunuh janin yang berusia 6 bulan tersebut karena khawatir akan menjadi beban ekonomi di kemudian hari. Terlebih sang suami hanya berprofesi sebagai driver ojek online. Diri dan keluar sendiri. Alasannya karena tidak mau membebani keluarga atau membebani suaminya dengan kehadiran anaknya yang kedua. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 341, 342, dan 346 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Pasangan kekasih membuang jasad bayi yang ditemukan tidak utuh dan digigit anjing di Tasikmalaya, Jawa Barat ditangkap. Pelaku mengaku malu karena sudah hamil namun belum menikah. Kasus penemuan jasad bayi tidak utuh berjenis kelamin laki-laki di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, akhirnya berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Polisi berhasil menangkap 2 terduga pelaku pembuang bayi. Pelaku berinisial RP, 21 tahun yang merupakan ibu kandung bayi, dan DA, 23 tahun yang merupakan ayah dari bayi. Kasus ini terungkap setelah unit identifikasi Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota olah tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi di lokasi kejadian. Berbekal informasi dari olah TKP, polisi akhirnya mendapatkan informasi siapa pelaku pembuang bayi tersebut yang mengarah pada seorang gadis yang bekerja di daerah Kota Tasikmalaya yang rumahnya tidak jauh dari TKP. Pelaku mengaku bahwa jasad bayi itu merupakan hasil hubungan di luar nikah dan status kedua pelaku masih lajang. Ini hubungan di luar nikah. bayi itu dilahirkan di mana? Ya, untuk masih awal ya. Kita untuk bayi dilahirkan di rumah, di kosan, rumah kontrakan daripada ibu dari bayi tersebut. Di wilayah mana kan? Di wilayah Cineam. Ya. Masa kalau usia para pelaku ini masih pelajar atau gimana? Udah 21 tahun sudah dewasa. Sementara itu, ayah dari jasad bayi masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Sebelumnya sesosok jasad bayi laki-laki yang baru dilahirkan ditemukan warga sedang digigit seekor anjing di Kampung Sukahurip, Desa Cikondang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kondisi jasad bayi laki-laki tersebut sangat memprihatinkan, di mana di bagian kedua kakinya sudah tidak utuh karena diduga dimakan anjing. Unit identifikasi Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota bersama petugas Polsek Cineam yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad bayi tersebut ke kamar jenazah RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk dilakukan otopsi. Warga di Cianjur, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di dasar sungai yang diduga dibuang orang tuanya. Saat ditemukan, kondisi bayi dalam kondisi sehat dan normal. Warga kampung Ranca Bali mengevakuasi sesosok bayi bertubuh gempal dari sungai Cikululu, Kelurahan Muka, Cianjur, Jawa Barat. Bayi perempuan ini basah kuyup berselimut kain batik. Korban kemudian dibawa ke bidan setempat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Penemuan bayi terjadi saat warga mendengar suara tangisannya dari bawah jembatan pada Minggu dini hari. Diduga korban dibuang orang tuanya yang tidak ingin kelahirannya diketahui. Petugas Polsek Cianjur yang mendapat laporan segera menelusuri pelaku yang tega meninggalkan bayi seorang diri. Berawal dari kegiatan mereka yang dengar suara seperti kucing gitu. Ternyata suatu warga itu melihat ke bawah sungai di Sungai Cikulu, di cangkangnya boneka ternyata bayi sudah disimpan di pinggir kali ya. Untungnya tidak jadi hanyut gitu. Kondisi bayi dalam keadaan sehat dan dirawat salah seorang warga kampung Ranca Bali. Pemirsa, sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan dalam lemari pakaian terbungkus celana. Jasad bayi diduga dibuang sang ibu, seorang mahasiswi yang malu karena melahirkan buah hati dari hasil hubungan terlarang. Warga Kampung Rahayu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dikejutkan dengan temuan jasad bayi laki-laki di dalam lemari pakaian. Aparat Polsek Karangnunggal yang tiba di lokasi menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad bayi malang itu ke RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya untuk divisum. Kejadian terungkap saat penghuni rumah mendapati cucunya, FY, tergeletak di dalam kamar bersimbah darah. Dibantu warga, mahasiswi tersebut dibawa ke puskesmas guna penanganan medis. Saat hendak mengambil pakaian FY di lemari rumahnya, warga menemukan jasad bayi laki-laki dalam kondisi terbungkus celana yang sebelumnya disangka boneka. Tergeletak di dalam kamar, tepatnya dekat pintu keluar kamar, dalam keadaan sudah meninggal dunia atau tidak bernyawa. Terus kami melihat lagi di dalam lemari ada bekas gumpalan darah. Nah, terus kami cari informasi dari saksi yang ada di sekitar. Ternyata bayi tersebut ditemukan sekitar jam 8 pagi. Polisi masih mendalami kasus guna mencari tahu penyebab kematian bayi. Sementara ibu sang bayi masih dirawat akibat pendarahan yang dialaminya. Bayi perempuan ditemukan tergeletak di pinggir jalan di Tuban, Jawa Timur. Saat ditemukan, bayi berusia 1 hari itu hanya dibungkus kain tipis dalam kondisi kedinginan dan dikerubuti semut. Aparat Polsek Rengal dibantu tim medis puskesmas mengevakuasi bayi perempuan yang ditemukan warga di pinggir jalan Desa Banjar Agung, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bayi ditemukan pertama kali oleh Setio Budi saat melintas hendak membeli sarapan. Saat ditemukan, kondisi bayi kedinginan dan dikerubuti semut dibungkus kain jarik, lengkap dengan tali pusar yang masih menempel. Diperkirakan bayi baru dilahirkan 1 hari lalu. Warga bawa ke puskesmas pembantu Banjaragung. Kondisi bayi sudah lengkap berpakaian seperti ini, sudah pakai topi, sudah pakai pampers, semuanya sudah dalam keadaan bersih. Pengakuan warga di sana diberi alas jarik sama pembuangnya, kemudian topi bayi ditutup sampai ke arah hidung.
gitu. Ya sebenarnya kita kurang tahu untuk berapa lama di situ, cuman sudah mulai ada semut datang karena kan memang baunya masih ada darah-darahnya di tali pusat. Kemungkinan sih baru lahir kemarin. Pasca kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara guna ungkap kasus temuan bayi. Dan TKP-nya di pinggir jalan, dari jalan utama belok ke kiri sekitar ada 50 meter, ditaruh di pinggir situ. Namun saat itu bayi posisi masih hidup, sudah dibawa oleh saksi ke bidan desa. Di situ dilakukan perawatan di bidan desa. Setelah ngecek TKP, kami ke bidan desa untuk memastikan kondisi bayi. Dari keterangan situ kondisinya baik. Minimnya peralatan medis membuat sang bayi terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban guna mendapatkan perawatan lebih lanjut. Setelah sempat buron, seorang wanita muda bos arisan online bodong ditangkap. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.